Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat bertemu melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini atas kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh menjalaninya dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Bapa di surga, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan yang memimpin dan mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mendengar, mengerti, terlebih lagi Tuhan kami dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah Tuhan bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Arti daripada hidup itu yang menjadi tema renungan kita pada hari ini. Apa itu hidup? Saudara-saudara, orang berkata hidup itu adalah kalau ada napas. Selama ada napas, maka manusia itu disebutkan hidup. Meskipun mungkin sudah tidak bertenaga, meskipun sudah sakit keras, bahkan sampai koma sekalipun, selagi ada napas, selagi jantung berdetak, selagi nadi berdenyut, manusia itu masih disebutkan hidup. Yang pertama, ukuran hidup bagi manusia adalah napas. Namun ada juga yang beranggapan bahwa hidup itu bukan hanya sekedar bernapas. Kalaupun bernapas, namun tidak bisa berbuat apa-apa, sudah sakit-sakitan, apalagi sampai koma, itu bukan lagi namanya hidup. Itu sama dengan mayat hidup. Lalu ada lagi yang berkata bahwa hidup bukan hanya sekedar bernapas, bukan hanya sekedar sehat. Hidup baru disebut hidup kalau memperoleh kesuksesan. Orang Batak menerjemahkan hidup itu mengulu. Kalau ada orang berkata anak-anaknya sudah mengulu di Jakarta, yang dimaksud di situ bukan hanya bernapas, bukan hanya sehat, namun juga sudah sukses, sudah berhasil. Jadi ukuran hidup bagi yang menganut pandangan yang ketiga adalah kesuksesan. Saudara-saudara, ketiga pengertian inilah yang secara umum pengertian kita tentang hidup. Semenjak kecil ketika ada anak ulang tahun, nyanyian yang dinyanyikan adalah panjang umurnya serta mulia. Ril Anwar berkata dalam sebuah puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Hidup yang dimaksud adalah hidup bernapas, hidup sehat, hidup sukses atau mulia seperti pengertian dari orang Batak tadi. Saudara-saudara, bagaimana pandangan Alkitab tentang hidup itu sendiri? Apakah hidup itu adalah sehat? Apakah hidup itu adalah bernapas? Apakah hidup itu adalah sukses? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita melalui Paulus. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Bagi Paulus kehidupan yang sejati bukan hanya sekedar bernapas,
bukan hanya sekedar sehat, bukan hanya sekedar sukses, tetapi hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan adalah hidup di dalam Kristus. Hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus. Kalau kita kembali peristiwa di Taman Eden, Tuhan berkata kepada manusia, kamu boleh makan semua buah di taman ini, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Saat kamu memakannya, kamu akan mati. Ketika manusia memakan buah itu, mereka tetap bernapas, mereka tetap sehat. Tetapi dalam pengertian Alkitab, mereka tidak lagi berada dalam kehidupan. Mereka ada di dalam kematian. Kematian pengertiannya bukan tidak bernapas, bukan tidak sehat, bukan tidak sukses. Kematian adalah ketika manusia tidak lagi hidup di dalam Kristus, tidak lagi hidup di dalam pengenalan kepada Kristus, tidak lagi hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Ketika manusia melanggar firman Tuhan, hidup jauh dari Tuhan, tidak ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, itulah kematian. Sedangkan kehidupan adalah ketika manusia hidup di dalam Kristus, hidup seperti yang dihidupi oleh Kristus. Yang Paulus katakan, kalau aku hidup, itu artinya aku harus memberi buah. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus hidup memberi buah? Memberi buah berarti memberikan makna, memberikan arti di dalam kehidupan ini. Yang oleh Paulus berkata, oleh kehadiranku, kamu sekalian semakin maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, apalah artinya hidup sehat? Apalah artinya hidup dengan umur yang panjang? Apalah artinya hidup dengan segala kesuksesan, namun tidak membawa apa-apa di dalam kehidupan ini? Hidup yang benar, hidup yang sejati adalah ketika kehadiran kita membawa kebaikan bagi orang lain. Ketika kehidupan kita menghasilkan buah bagi orang lain. Ketika kehidupan kita membawa kebaikan dan kemajuan bagi orang lain. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Maka aku tahu sekarang, aku akan tinggal lagi bersama-sama dengan kamu sekalian, supaya oleh kehadiranku, kamu semakin maju dan bertambah teguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan masih memberikan waktu bagi kita. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. Marilah kita hidupi hidup ini. Marilah kita jalani hidup ini dengan hidup yang berarti, hidup yang berbuah, hidup yang memberi makna. Satu pujian yang menguatkan arti daripada kehidupan, yaitu hidup ini harus menjadi berkat. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Berkat bagi keluarga, berkat bagi lingkungan, berkat bagi gereja, berkat bagi bangsa dan negara, berkat bagi siapapun yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita. Selamat menjalani kehidupan, selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami sampai saat ini. Seringkali kami salah menjalani kehidupan ini. Kami mau meraih apa yang menjadi cita-cita dan impian kami, dan kami beranggapan itulah arti dari hidup kami yang sesungguhnya. Ketika kami sehat, ketika kami bernapas, ketika kami sukses, dan segala usaha kami lakukan untuk meraih semuanya itu. Namun hari ini Tuhan, kami belajar melalui kebenaran firman-Mu, apa arti hidup kami yang sesungguhnya. Arti hidup kami bukan ketika kami bernapas, bukan ketika kami sehat, bukan ketika kami sukses. Arti hidup kami yang sesungguhnya adalah ketika kami hidup di dalam Kristus, dan Kristus hidup di dalam kami. Arti hidup kami adalah ketika kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan ini, memberikan makna, memberikan buah, agar melalui kehadiran kami, melalui keberadaan kami, semua orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kami, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan,
mereka semakin bertambah maju, mereka semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih mengaruniakan nafas kehidupan bagi kami. Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi kami. Tuhan mengaruniakan berbagai keberhasilan dalam hidup kami. Ajari kami menggunakannya Tuhan, bukan hanya untuk kepuasan kami pribadi. Ajari kami mempergunakannya agar melalui kehidupan kami orang lain diberkati, orang lain bertambah maju, orang lain bertambah teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.